Mas, untuk mencegah kucing itu muntah di sembarang tempat itu apa katanya? Caranya gimana? Kalau muntah sembarang tempat ya nggak bisa nggak bisa dibiarkan ke tempatnya, kecuali kalau pup sama kencing. Pup sama kencing bisa ya Nah, diarahkan ya, benar. Kalau mual ya dimanapun dia harus mual dimuntahkan di situ. Oh, iya. Kalau pup pasti dia nyari pasirnya. Iya. Itu sebabnya apa itu, Mas? Kalau muntah itu kekenyangan. Kalau selama muntahnya tidak ada kelesuan, aktivitasnya kucing masih normal, tidak demam. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Kadang-kadang kucing kebal terhadap bius itu karena apa? Satu, ada rekod sebelumnya pernah operasi, pernah dibius ya, Mas? bius. Yang kedua karena ada perkawinan sedarah, incest ya, kalau manusia incest. Itu yang paling buruk memang kucing itu gampang mudah sakit lah. Sakit. Yang kedua lagi ya itu sih efeknya ke anak kecil bisa kebal. Bukan itu keturunannya dari incest itu atau yang melakukan incest sendiri? Ya incest sendiri sebenarnya. Yang incest sendiri, termasuk keturunannya mestinya ya? Biasanya ikut. Jadi seperti manusia itu kalau incest kawin antara mboknya sama anaknya pasti dia kena penyakit dan ringkih gitu ya. Kucing juga begitu ya, Mas? Sama, kucing juga sama. Nah, untuk menghindari supaya tidak incest gimana kalau kucing? Ya kalau dipisahkan ya pasti. Ya dipisahkan. Kalau di luar sana kan kita juga nggak tahu kan. Kadang orang yang punya kucing rescue atau beli di apa itu nggak tahu asal usulnya mana, bapaknya mana, ibunya mana, kadang nggak jelas tahu. Iya. Kadang bapaknya anak sendiri. Bapaknya anaknya sendiri bisa ya. Bisa. Tapi kalau di rumah kan dipisahkan biasanya. Kalau di rumah bisa mulai kecil sampai dia dewasa kawin kan bisa pasti kawin sama itu aja kan itu kan. Sebarane sejajarnya ya. Nggak mungkin kawin sama ibunya kalau di rumah ya. Di rumah. Tapi kadang bisa kecolongan juga. Nah, ini yang membuat dia berpenyakitan sama sulit untuk dioperasi karena nggak tedas sama biusnya. Terus tentang selama ini merawat kemudian mengobati kucing Mas? Suka dukanya apa? Kalau suka dukanya sih kita selalu enjoy ya? Ya enjoy Pak Heru ya. Kita enjoy lah. Enjoy terus mikirnya memang nggak seruat manusia sebenarnya. Nah kita cari aman dulu. Kadang-kadang kan kita mau injeksi antibiotik ini itu kayak enggak penyakitnya macam-macam itu kan. Sebetulnya mestinya ini tapi di ownernya bilangnya nggak ada ininya. Nah kita cari aman, kita obati barang pakai 4 dosis itu besok kita follow up lagi perkembangannya gimana. Di klinik saya itu kan motonya itu prima Pak. Apa itu prima? Prima itu P singkatan dari profesional, R nya itu ramah ya. I nya itu informatif jadi segala ditanya konsumen pasti. Betul. M nya melayani, A nya akuntabel. Nah, bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk tadi pemotongan 2 hormon tadi itu ovariumnya juga harus dipertanggungjawabkan. Jadi pasien datang ke kita periksa nggak hanya sekedar cari penyakitnya kita obati, bayar selesai, enggak. Kita buat pasien itu berlama-lama di klinik. Saya kasih informasi penyakit yang termungkin, saya kasih info cara melihara kucing yang benar kayak apa. Saya usah berlama-lama. Nah, memang ternyata memang waktu saya di Jogja ikut klinik-klinik Jogja di Malang itu
kesimpulannya tidak pinter-pinteran dokter, Iya. tidak lengkap-lengkapan alat, Iya. canggih-canggihan alat enggak. Ternyata itu tadi care antara dokter sama pasiennya. Ikut merasa sedih kalau kucingnya mati. Iya. Di luar sana banyak yang periksa, bayar, selesai kucing mati sudah nggak tanyain, nggak ada tugasnya CS. Kalau CS-nya kan kita sendiri. Iya. Nah, besok ditanyai gimana perkembangan kucingnya. Oh ternyata masih ini masih itu. Kalau sekiranya parah, kita suruh kembali lagi. Jadi nggak telat. Jadi panjenengan tuh menangani kucing sakit, operasi kucing, apalagi Mas? Cara memelihara kucing, Ya. gitu ya. Ya, termasuk perkawinan kucing. Perkawinan kucing. Ya. Jadi saya punya indukan jantan, pejantan yang Ya. pejantan yang Maine Coon yang besar, pejantan yang Munchkin yang cebol-cebol itu, itu ada. Jadi pasien saya mau dikawinkan kucingnya perempuan birahi, saya suruh milih mana itu jantan yang mana, pilih yang ini harganya berapa, sekian, ini sekian. Oh. Kita kawinkan, garansi sampai 2 kali perkawinan kalau tidak terjadi kepentingan. Nah ini di area ada 1 ini Iya. perkawinan itu. Ya, kita Perkawinan silang juga itu ya? enggak, Nggak bisa? enggak. Jadi kita siap pejantannya, Oh gitu, Ah. siapa jantannya? jasa perkawinan lah. Jasa perkawinan. Pejantannya itu apa? Kucing apa Mas? Maine Coon itu yang besar sampai 7 kilo itu Oh iya. ada, terus ada yang cebol, kaki Iya. pendek, Iya, iya. Munchkin itu, sama yang flat nose. Flat nose yang punya kayak apa budok, Iya budek. Iya. Pesek tuh. pesek. Nah masih masuk. Hanya itu aja. Nanti pilih pejantan yang mana. Gitu. Nah, kita kawinkan. Untuk bulu misalkan Mas memilih nanti jadinya bulunya kayak gini gitu, bisa juga nggak? Sebenarnya gini, kalau bulunya kan sebenarnya ikut betinanya sebenarnya yang paling dominan daripada jantannya. Betina paling dominan kalau Oh misalnya. ikut betinanya. Berapa persen ikut betinanya? Ya 80%. 80%? Ya, ikut betinanya. Oh berarti harus cari betin. Misalkan pengen bulu coklat nyari betina yang bulu coklat gitu ya? Misal betinanya hitam putih gitu ya. Nanti kita kawinkan sama pejantan yang putih ya pasti keluar putih semua atau hitam semua atau bagus sama putih. Kalau kita kawin sama kucing yang warna oranye gitu ya, nah tetap hitam putih dominan, oranye masuk dikit mungkin untuk parasit entah di ekor atau di mana. Yang dominan yang betinanya. Kadang kan dulu pasien-pasien bilang kalau jantannya ini pasti kucing enggak, betina lebih dominan. Iya. Dulu. Mas untuk mencegah kucing itu muntah di sembarang tempat itu apa katanya? Caranya gimana? Kalau muntah sembarang tempat ya Nggih. nggak bisa nggak bisa dibiarkan ke tempatnya kecuali kalau pup sama kencing. Pup sama kencing bisa ya Nah, diarahkan ya kalau benar. muntah, kalau mual ya dimanapun dia harus mual dimuntahkan di situ. Oh. Iya. Kalau pup pasti dia nyari pasiennya. Nggih. Itu sebabnya apa itu Mas? Kalau muntah itu kekenyangan. Kalau selama muntahnya tidak ada kelesuan, aktivitasnya kucing masih normal, tidak demam. Nah itu hanya bisa saja stres, bisa saja memang kebanyakan makan atau terlalu cepat dia makan, bisa lagi sama namanya muntah bulu. Nah, karena jilati bulu itu. Kebiasaan grooming. Jadi kucing itu kan hewan yang senang membersihkan diri kan. Iya. Dengan itu kan artinya 1-2 bulu yang rontok itu Itu ketelan gitu ya. dalam besok lagi atau nanti lagi itu lagi masuk dalam, akhirnya terakumulasi di dalam lambungnya itu bentuk bola-bola gitu, akhirnya itu bikin mual. Buat mual terus dimuntahkan itu. Berarti harus menjaga kucing itu bersih ya, Bersih. supaya dia nggak jilat-jilat kemana-mana itu ya. Betul. Itu namanya kan sifat grooming. Kalau orang awam sendiri Mas, orang awam seperti saya misalkan, saya punya kucing 4 misalkan, itu cara mengetahui oh ini nggak sehat, oh ini baru kembung, oh ini baru sakit gitu, caranya gimana? Hanya di aktivitas sebenarnya.
aktivitasnya. Aktivitas, jadi pemilik memang harus tahu benar aktivitas kesehariannya kayak apa. Oh ini ceria mas, untuk misal atau apa kepo lah, karena ada apa kepo, Ngikut itu ya? ngikut lah. Berdiam diri, menyendiri. Nah itu udah tanda-tanda bisa memang tanda-tanda infeksi sakit, atau mau sakit, atau bahkan stres. Nah, stres macam-macam juga. Stresnya kucing, ada stres perlakuan. Perlakuan itu misal kucing ini biasa disayang. Kita tahu kita waktu apa ya, ada masalah misal, Terus dibusak-busak gitu ya? dibusak atau bahkan disepak-sepak misal. Nah, itu juga bisa stres. Juga itu- bisa betah juga bisa. Itu buat stres ya? Iya. Kita perlakuan, karena perlakuan kita nggak kayak biasanya. Atau perlakuan orang lain, mungkin saudara kita atau anak kita, tangga kita misal. Kedua stres sosial. Stres sosial itu kucing ini punya teman 1, 2, 3 di rumah yang sama, jadi yang sama. Tahu yang 2 diambil. Atau diambil itu stres sosial. Apalagi yang ini diambil 1 dengan orang nggak punya teman, udah. Ada lagi stres bosan, dikurung terus bosan. Digorong terus bosan ya. Ada lagi Kalau di rumah terus bosan juga. Kadang-kadang pengen keluar di halaman itu boleh nggak? sebenarnya ya itu harus keluar sebenarnya. Sebenarnya harus keluar ya. Tapi masih mending daripada dikurung di Kerangkeng ya. Nah, masih mending lah. Ada lagi stres ganti pemilik. Ganti pemilik juga stres. Jadi kucing itu menandai bahwa yang punya saya itu ini gitu, nandai bener ya mas? Iya benar. Jadi kucing itu beda sama anjing. Kalau anjing itu lebih cerdas daripada kucing. Tapi kalau kucing lebih mengenal memori. Rasa yang di ini kan. Jadi misalkan jenengan punya kucing Ya. yang jenengan lakukan baik-baik itu masih mengenal sampai 3-6 bulan ke depan. Meskipun kucing itu dibawa orang, misal misalkan namanya diganti dari Cimol dikasih orang namanya jadi Cimot itu ya. Iya. Misalkan datang 3 bulan kemudian Cimol tahu juga soalnya tahu, tapi akan hilang pada ya salaman 3-6 bulan lah. Itu yang merasa yang kucing yang disenangi. Tapi kalau yang disakiti itu sampai ingat sampai 2 tahun. Misal Kucing disakiti itu ingatnya 2 tahun. ya, misal kita duduk sama sapu, das, lihat sapu, lihat dengan itu mengingat sampai 2 tahun. Dipindah ke orang lihat sapu takut juga. Padahal mereka bukan dengan orang lain. Lihat sapu ini. Tapi dia nggak dendam atau